Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Latifah dengan NIM akhir 032. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Soal yang pertama yaitu sebut dan jelaskan bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, konsultasi. Konsultasi adalah pihak yang bersangkutan atau klien datang ke pihak konsultan dan konsultan tersebut akan memberikan saran kepada kliennya. Yang kedua yaitu mediasi, adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan mendatangkan pihak ketiga yang bersifat netral namun tidak memiliki wewenang untuk memberikan suatu keputusan. Yang ketiga yaitu negosiasi, adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara berdiskusi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mencapai suatu perdamaian tanpa adanya suatu perkecohan. Terus yang selanjutnya yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara perundingan namun mendatangkan pihak ketiga untuk sebagai pengawal atau yang memberikan nasihat kepada para pihak. Soal yang kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dengan litigasi dan non-litigasi. Yang litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Soal yang ketiga yaitu bagaimana tahapan dari mediasi. Yang pertama, kedua belah pihak itu saling memperkenalkan diri, memperkenalkan identitas dirinya, serta mediator juga memperkenalkan diri. Yang kedua, merumuskan masalahnya bagaimana dan merumuskan agendanya akan seperti apa. Yang ketiga itu mengungkapkan keinginan yang ingin dicapai dari kedua pihak. Yang selanjutnya yaitu menentukan pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut bagaimana. Yang selanjutnya menganalisa pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut bagaimana. Dan yang selanjutnya proses tawar-menawar terakhir, dan jika tersebut bisa berhasil maka akan dibuatkannya perjanjian atau kesepakatan secara formal. Soal yang keempat, bagaimana mekanisme dari negosiasi. Yang pertama yaitu tahap orientasi dan juga untuk mengatur posisi dari kedua belah pihak. Yang kedua, tahap argumentasi dari pihak satu dan pihak yang kedua dapat mengungkapkan apa yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu tahap di mana bersikap dalam keadaan darurat dan kritis. Yang tahap terakhir yaitu tahap untuk merancang kesepakatan yang akan dicapai. Soal yang kelima, bagaimana mekanisme dari konsiliasi. Tahap yang pertama itu kedua belah pihak memilih siapa yang akan menjadi konsiliator. Konsiliator tersebut merupakan pihak swasta yang independen dan sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa. Jika tidak mendapatkan kesepakatan bersama, maka konsiliator akan memberikan sengketa ini ke ranah pengadilan setempat. Namun jika kesepakatan tersebut bisa tercapai, akan dibuatkan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak tersebut, terus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi yang bersangkutan. Soal nomor 6, bagaimana latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Perma nomor 1 tahun 2016 lahir sebagai tanggapan atas tantangan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia yang pada saat itu saat-saat yang mendesak untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih transparansi, lebih jelas dan konsisten dalam pedoman atau menyusun putusan oleh hakim. Oleh sebab itu, Perma nomor 1 tahun 2016 ditetapkan sebagai pedoman oleh hakim
untuk menyusun atau menetapkan putusan yang lebih baik, berstandar yang baik, berkualitas lebih baik, dan memberikan keadilan seadil-adilnya untuk masyarakatnya. Dibentuknya Perma nomor 1 tahun 2016 ini merupakan langkah proaktif dari Mahkamah Agung untuk meningkatkan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Soal nomor 7, bagaimana mekanisme dari arbitrase? Yang pertama, klausul arbitrase. Dalam perjanjian mencantumkan klausul arbitrase, dan jika terjadi atau berselisih antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan cara arbitrase. Yang kedua yaitu pemilihan arbitrator. Para pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa tersebut sepakat untuk memilih arbitrator yang diinginkan. Yang ketiga yaitu mendengarkan. Seorang arbitrator akan mendengarkan argumen-argumen dari kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu putusan. Seorang arbitrator akan memberikan putusan kepada belah-belah pihak jika keputusannya mencapai kesepakatan, dan putusan tersebut akan bersifat final dan akhir. Soal yang ke-8 yaitu bagaimana pengertian dari arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Yang pertama, arbitrase institusional adalah suatu lembaga yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase dengan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Sekarang yaitu adanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Sedangkan arbitrase ad hoc adalah suatu lembaga yang ditunjuk untuk kasus per kasus atau kasus tertentu. Apabila penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dengan atau atas penunjukan secara perseorangan, maka jalur penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase ad hoc. Soal yang ke-9 yaitu bagaimana mekanisme pengangkatan seorang hakim tunggal dalam arbitrase. Kedua belah pihak yang bersengketa tersebut memilih masing-masing arbiternya sendiri-sendiri dan disepakati untuk memilih 3 arbiter. Namun jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan diangkat oleh BAPMI, karena dalam keadaan ini hanya salah satu pihak yang menunjuk arbiter. Maka hakim tersebut akan bersifat tunggal, secara otomatis akan memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Yang ke-10, bagaimana perbedaan dari BANI dan Basarnas, serta bagaimana kewenangan dari badan-badan tersebut. Perbedaan dari keduanya terdapat pada aturan yang mengikatnya. Yang BANI itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sedangkan untuk Basarnas itu tidak diatur, namun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional. Untuk kewenangan dari BANI sendiri adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, dan lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan Basarnas menyelesaikan sengketa dengan memperlihatkan prinsip syariahnya sesuai dengan prinsip syariah yang lebih cepat dan seadil-adilnya. Sekian pemaparan soal dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.